Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini teman-teman semua ya, hari ini awal bulan November tahun 2025. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga baik-baik saja dan semangat ya. Sama-sama sepertinya kayak di IKN ini, sekarang ini ada kabar baik ya, bahwa sesaat lagi atau dalam waktu dekat akan ada penandatanganan informasinya sesuai dengan berita yang terbaru, penandatangan proyek yudikatif dan legislatif. Informasi yang beredar kan di berita kalau akan dilaksanakan di akhir Oktober kemarin sampai dengan November ini ya, sehingga nantinya kalau itu udah berjalan kita akan bisa lihat bagaimana kawasan ini semakin masif lagi pembangunannya, bahkan juga kan informasinya akan lebih cepat ya. Kita doakan aja semoga lancar ya. Dan hari ini saya akan coba ngajak teman-teman semua untuk keliling-keliling lagi yang melihat bagaimana suasana jalanan yang ada di kota Nusantara yang dibilang oleh media asing sebagai terancam menjadi kota hantu ya kan, kemarin yang lagi heboh. Nah, kita akan coba nih ya sama-sama menelusuri ya bagaimana kondisi yang ada di ibu kota Nusantara di awal November ini. Buat kalian semua nih ya, buat kalian semua ya, saya ingatkan kembali bagi kalian ya, bagi kalian yang selalu komen, "Bang, coba kamu fokus aja kok tentang liputannya, jangan komen sana sini, jangan ngoceh terus." Buat kalian yang tidak suka dengan ocehan saya, silahkan boleh ya melipir supaya nggak mengganggu yang lain yang suka dengan video ini. Tidak perlu susah-susah ya, silahkan keluar aja, silahkan skip ya, nggak apa-apa. Ketimbang kalian marah-marah nggak jelas gitu ya. Namanya juga ini kan video yang dibuat Diarana ya, Diarana akan ngoceh di sini gitu. Nah teman-teman semua, ini kita sudah sampai di Simpang 4, nantinya kan di sini Simpang 4 ya. Simpang 4 yang ada di Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur, tepatnya di ini ya, di lokasi pembangunan gedung PUPR ya. Di sebelah kiri kita ini gedung PUPR yang cantik ya kalau kita lihat. Dan saya pikir juga ya, gedung PUPR ini salah satu bangunan yang cantik karena di luarnya itu berbeda dengan bangunan-bangunan lain. Dan di sebelah kanan seperti biasa ini kawasan Kemenko 1 ya. Nah, ini di bawahnya sudah banyak tenan-tenan yang sudah mulai membuka usaha di sana. Terus di gedung Kemenko 2 juga tuh ya, di depan kita itu juga sama. Sebelah kiri kita ini Bank Indonesia ya. Bank Indonesia yang kemarin juga teman-teman pada komen ya, "Bang, itu gimana kondisi terbarunya?" Nah, ini ya kita lihat kalau dari arah jalanan Sumbu Timur kita bisa melihat ya kawasan gedung Bank Indonesia yang berdiri di antara gedung ini ya Kemenko 2 ya, gedung Kemenko 2. Jadi ini pantauan kita terbaru di kawasan inti Nusantara teman-teman semua. Kita berlanjut. Nah, ini kemungkinan juga ini akan menjadi Simpang 4 juga ya. Ini di depan kita yang ke arah kanan itu kan juga melalui Taman Kusuma Bangsa dan tembusnya di Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. Ini kalau kita akan coba keliling ya sampai ke arah Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. Dan saya coba keliling, kayaknya ini tidak sampai 10 menit atau mungkin lebih 10 menit sedikit ya, kalau kita mengelilingi jalanan ini ya, jalanan yang ada di KIPP ini. Keliling tembus dari arah belakang Istana Garuda sampai ke arah Istana Garuda lagi yang di arah kanan. Ini kan kita dari arah kiri, nanti kita sampai di arah kanan gitu teman-teman. Kalau di arah kiri kan Sumbu Timur, kalau di arah kanan itu Sumbu Barat gitu. Nah, di sebelah kita itu ya tugu-tugu yang ada di Plaza Bhinneka yang kalau kita lihat dari atas itu cantik sekali. Nah, itu ya kalau nantinya kan di sini juga akan ada informasinya mall ya. Di sebelah kanan kita ini nantinya akan ada mall, dan sebelah kirinya itu gedung hunian ASN 1. Jadi gedung hunian ASN 1 itu ada dua lokasi ya. Ini satu lokasi dekat dengan Swiss Hotel Nusantara, satu lokasi lagi dekat dengan ini ya sekolah SD dan SMP sama Pasar Nusantara gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke arah Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Ini ya kondisi terbaru di Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Timur seperti biasa ya, kawasan ini kan juga di tengahnya itu banyak pepohonan ya, banyak pepohonan yang
sudah mulai rimbun di kawasan itu. Jadi buat kalian semua nih yang ingin coba merasakan, coba kalian tuh kalau ke IKN ya, kelilingin di bundaran ini, cakep loh ya di dalamnya. Itu juga ya, kalau kita lihat pohon-pohon yang ada di bundaran Sumbu Timur ini udah mulai rimbun seperti itu ya. Apalagi nanti kalau sudah selesai ya, sudah benar-benar tertata gitu ya, terbentuk gitu ya, itu akan sejuk sekali ya, menjadi tempat berteduh kita juga kan di kawasan bundaran Sumbu Timur. Nah kalau yang di bundaran Sumbu Barat kan itu ini ya, air mancur ya, air mancur yang kalau malam itu lampunya itu berubah-ubah gitu, sama kayak halnya yang ada di ini ya, gedung Otorita itu kan di atas juga ada lampunya. Kalau malam tuh warna-warni gitu teman-teman nih gedung ini. Nah ini masih ya situasi di depan gedung Otorita IKN dan juga titik 0 Nusantara. Untuk yang di arah depan titik 0 Nusantara kan informasinya akan dibangun lagi ya, 2 patung lagi di situ yang saya dengar ya, di area Plaza Bhinekanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu di depan kita itu pembangunan Istana Wapres yang katanya itu sudah mencapai lebih dari 70%-an ya. Nah, informasi yang saya dapat di berita itu informasinya sudah lebih dari 70% dan ditargetkan akan selesai di Desember. Ya, semoga aja ya lancar, dan kalau semua sudah selesai ya semoga di tahun 2026 beneran dipakai ya. Informasi yang saya dapat di berita juga kan Wapres Gibran juga akan berkantor di sini gitu di tahun 2026. Semoga lancar dan juga terlaksana ya, amin. Supaya kawasan ini lebih hidup lagi nih ya, lebih mantep lagi nih ya, biar nggak dikatain lagi sama media asing sebagai kota hantu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi. Ini kita sudah sampai di Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat ya. Buat kalian yang dari arah luar, kalian tuh akan melalui jalur ini ya, jalur Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat ini. Nah ini ya jalurnya. Jadi kalian akan melalui jalur ini, kalian bisa langsung ke KIPP itu melalui jalur Bundaran Sumbu Barat ini, langsung lurus aja ke sana ya. Ini lurus ini tembusnya ke arah ini ya, ke arah hunian ASN 2, terus juga Simpang 4 Kemenko 4 ya. Dan juga bisa kalian parkir di gedung parkir yang ada di Taman Kusuma Bangsa gitu teman-teman. Jadi sudah ada gedung parkir di dalam yang ada di Taman Kusuma Bangsa ya, di bawah ya. Kalau dari arah sini itu ke kanan, baru kalian akan nyampe di gedung Kemenko 2. Nah baru ada di situ ya tempat parkir yang ada di Taman Kusuma Bangsa gitu teman-teman. Kemarin pada nanya, "Bang, di sana ada tempat parkirnya nggak sih? Atau mungkin di mana ada di Taman Kusuma Bangsa atau di ini ya, di bawah gedung Kemenko juga itu tempat parkir ya teman-teman. Gedung Kemenko 3 itu sudah sering dipakai untuk parkir ya, di gedung Kemenko 3 yang biasa digunakan untuk ini ya, untuk kegiatan-kegiatan kayak kemarin tuh kegiatan kebahasaan dan lain-lain, itu menggunakan tempat parkirnya di gedung Kemenko 3 gitu teman-teman. Nah ini kita sudah sampai di ini ya, di rumah sakit ya, rumah sakit Kemenkes yang ada di Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Ini situasi terbarunya di rumah sakit Kemenkes ya. Jadi di kawasan ini sudah ada rumah sakit ya teman-teman, ada Kemenkes, terus juga ada rumah sakit Mayapada, ada rumah sakit ini ya, apa itu yang di pinggir jalan itu, Hermina ya. Terus juga ada mungkin persiapan nanti akan ada Abdi Waluyo juga ya di sekitar Subuh P1B. Nah kita sudah sampai dekat dengan Taman Kusuma Bangsa ya, untuk masuk ke area Taman Kusuma Bangsa ya. Jadi buat kalian-kalian kalau yang ingin ke Taman Kusuma Bangsa, kalian bisa melalui jalur ini ya. Karena kalau jalur dari arah parkiran kan masih longsor tuh. Jadi bisa melalui jalur ini nih ya. Nih yang ada di sini. Ini ya ke arah kanan. Ini kalian bisa jalan kaki ke arah kanan sana tuh. Itu ke Taman Kusuma Bangsa. Nah, karena kalau dari parkiran belum bisa ya, belum bisa diakses. Nah, kita sudah sampai di kawasan gedung Kemenko 4 teman-teman semua ya. Ini bisa kalian simak bagaimana situasi lancarnya ya di kawasan Ibu Kota Nusantara, lengang ya, tidak ada macet ya. Karena mungkin nantinya juga kan akan dibikin peraturan yang saya dapat baca berita, itu akan diatur yang bisa masuk ke sini itu kayak mobil listrik gitu kan. Jadi nggak sembarangan bisa masuk lagi nanti. Kalau sekarang kan masih belum aktif nih, belum. Kalau mungkin ya kemungkinan di 2026-2027 itu udah mulai diterapin kali ya. Ya kita doakan aja lancar ya semoga. Dan tentunya ya kawasan-kawasan yang sudah selesai itu seperti ini gedung Kemenko ya kan, terus digunakan supaya bermanfaat juga buat kita-kita semua. Oke teman-teman semua, demikian ya kita sudah selesai keliling-keliling di kawasan inti Nusantara ya. Bagaimana menurut kalian semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.